yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nadine Septiani Putri Adam dengan NIM 1514153. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Media Kartu Kata Bergambar terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat. Baik, kita masuk pada latar belakang. Pendidikan adalah fondasi utama. Ini adalah usaha sadar untuk mewariskan nilai, mengembangkan potensi, pengetahuan, dan keterampilan individu dengan tujuan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga nilai budaya dan moral. Dalam konteks pendidikan, salah satu fokus krusial adalah kemampuan literasi, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sentral sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan sarana pengembangan literasi siswa. Pembelajaran bahasa memiliki 4 aspek keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan yang menjadi fokus kita pada hari ini yaitu membaca. Keterampilan membaca sangat sensitif di kelas rendah, namun kita menghadapi masalah besar. Berdasarkan hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa 70% siswa di Indonesia memiliki kemampuan membaca yang rendah. Masalah ini juga saya temukan di lokasi penelitian. Berdasarkan observasi awal di SDN nomor 3 Kota Barat, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa siswa kelas 3 yang masih sulit dalam membaca permulaan. Kondisi ini diperparah dengan faktor-faktor antara lain. Yang pertama, rendahnya minat membaca siswa. Yang kedua, kurangnya variasi media pembelajaran yang menyebabkan siswa cepat merasa bosan. Dan yang terakhir, guru cenderung masih menggunakan metode konvensional seperti membaca teks dari buku tanpa variasi media. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media yang tepat untuk mengembangkan pemahaman kosakata siswa. Berdasarkan urgensi ini, saya merasa perlu melakukan penelitian untuk menerapkan media pembelajaran yang inovatif, sehingga saya mengambil judul ini. Baik, berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan membaca siswa kelas 3 masih rendah. Yang kedua, siswa kesulitan mengenali huruf dan kata. Yang ketiga, minat membaca rendah karena pembelajaran masih monoton. Yang keempat, guru jarang menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena masalah yang ada cukup luas, maka saya perlu melakukan pembatasan masalah. Penelitian ini akan difokuskan hanya pada pengaruh penggunaan media kartu sebagai variabel bebas atau variabel X terhadap kemampuan membaca siswa atau variabel Y. Baik, dari pembatasan tersebut dirumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 sebelum menggunakan media kartu kata bergambar. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat setelah menggunakan media kartu kata bergambar. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh penggunaan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat.
kartu kata bergambar. Dan yang kedua, menguatkan teori bahwa media visual dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun beberapa manfaat praktis, yang pertama bagi siswa meningkatkan minat dan kemampuan membaca. Yang kedua, bagi guru menjadi alternatif media pembelajaran kreatif. Bagi sekolah meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bagi peneliti lain, referensi penelitian yang sejenis. Oke, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu ke landasan teori. Membaca adalah hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Secara definitif, membaca bukan hanya mengejar tulisan, tetapi merupakan suatu proses aktif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan atau makna yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Membaca permulaan adalah tahap awal belajar membaca yang diajarkan di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Fokusnya adalah pada pengenalan bentuk huruf, pelafalan susun kata, membaca kata, hingga membaca kalimat pendek atau sederhana adalah fondasi penting sebelum masuk ke tahap membaca lanjutan atau membaca pemahaman. Selanjutnya, media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengirim pesan. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan sebagai perantara untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, serta minat siswa sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. Baik, selanjutnya kajian penelitian relevan. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian relevan sebelumnya yang menunjukkan hasil positif. Terdapat beberapa penelitian relevan. Penelitian yang paling mendekati dengan model yang digunakan peneliti adalah penelitian oleh Intang Nagra dan Nur 2024 yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau quasi eksperimental design dan pengukuran pretest post-test. Perbedaannya, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 3 dengan desain one group pretest post-test tanpa kelompok kontrol sehingga menyesuaikan kondisi nyata pembelajaran di SDN nomor 3 Kota Barat Berikut adalah alur kerangka pikir penelitian saya. Kondisi awal di kelas 3 SD nomor 3 Kota Barat, dari 30 siswa, 10 siswa atau 33% belum mampu membaca lancar dan 20% atau 67% sudah bisa membaca namun masih kurang memahami isi bacaan. Yang kedua, pembelajaran masih konvensional minim media sehingga siswa bosan dan minat baca rendah. Yang ketiga, proses intervensi atau tindakan. Peneliti menerapkan media kartu kata bergambar. Media visual ini membantu siswa yang lemah memahami pelajaran dengan mengenalkan konsep gambar atau konkret dengan lambang huruf atau simbolik. Hasil yang diharapkan, 10% siswa atau 30 siswa atau 33% yang belum lancar menjadi mampu mengenal huruf dan kata. Peningkatan kelancaran membaca siswa dari 67 menjadi sekitar 90% dan peningkatan minat, motivasi, dan pemahaman isi bacaan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, saya mengajukan hipotesis penelitian.
Yang pertama HA atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat. Yang kedua, H0 atau hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media kartu kata bergambar terhadap peningkatan kemampuan membaca siswa kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat. Kita beralih pada metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN nomor 3 Kota Barat, Kota Gorontalo. Sekolah ini dipilih secara sengaja atau purposif karena observasi awal menunjukkan adanya masalah kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas 3 dan lokasinya mudah untuk dijangkau. Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu Februari sampai bulan 3 sampai bulan 4. Desain penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena akan menganalisis data berbentuk angka dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian adalah eksperimen semu atau quasi experimental research. Desain, saya menggunakan desain one-group pretest post-test design. Desain ini dipilih karena kondisi kelas di sekolah sudah terbentuk secara alami, sehingga tidak memungkinkan membagi siswa secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Bagian desain O1, pretest atau kemampuan awal membaca siswa. X, perlakuan pembelajaran dengan media kartu kata bergambar. O2, post-test kemampuan membaca setelah perlakuan. Variabel penelitian, yang pertama variabel bebas, yaitu penggunaan media kartu kata bergambar. Variabel terikat atau variabel Y, yaitu kemampuan membaca siswa kelas 3 yang mencakup kemampuan mengenali huruf, membaca suku kata, dan memahami isi bacaan sederhana. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 SDN nomor 3 Kota Barat semester genap yang berjumlah 30 orang. Populasi ini dipilih karena adanya masalah nyata di mana 10 dari 30% dan 30 siswa atau 33% belum mampu membaca lancar. Sampel, karena jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 100, maka penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau total sampling. Artinya, seluruh 30 siswa dalam populasi tersebut dijadikan sampel penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dan hipotesis statistik. Saya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil kemampuan membaca siswa sebelum atau pretest dan sesudah post-test penggunaan media kartu kata bergambar. Data yang diperoleh dijadikan dalam bentuk rata-rata atau mean, nilai tertinggi dan terendah, standar deviasi, dan presentasi peningkatan hasil belajar. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, analisis inferensial. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media kartu kata bergambar terhadap kemampuan membaca siswa. Uji yang digunakan adalah uji finite sample t-test atau uji t-sampel berpasangan. Uji ini digunakan karena penelitian
menggunakan satu kelompok yang sama, yaitu kelas 3 di SDN nomor 3 Kota Barat, dilakukan 2 kali pengukuran terhadap variabel yang sama, yaitu pretest dan posttest, dan yang terakhir bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Anissa. Di sini saya akan bertanya kepada Nadine. Pertanyaannya yaitu, apa yang membedakan penelitiannya Nadine dengan penelitian yang terdahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurani Hasan. Saya akan bertanya kepada Nadine. Pertanyaan saya, mengapa Nadine mengambil judul ini sebagai fokus penelitiannya Nadine? Terima kasih.